bagian dalam karya tulis ilmiah. Nah, dalam karya tulis ilmiah itu yang pertama ada cover atau judul halaman. Nah, cover ini itu adalah halaman pertama yang terlihat dalam sebuah karya tulis. Nah, dalam cover ini itu memiliki beberapa bagian, yaitu ada keterangan jenis KTI, kemudian ada judul KTI, kemudian ada tujuan KTI, kemudian ada logo instansi, kemudian ada nama penyusunnya. Nah, kemudian ada tempat dan tahun pembuatannya, kemudian ada nama instansinya gitu. Nah, kemudian yang selanjutnya itu ada kata pengantar, di mana kata pengantar ini berisi sebuah ungkapan atau ucapan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan juga sebagai ucapan terima kasih kepada rekan-rekan dalam penyusunan penelitian ini gitu. Nah, dalam kata pengantar ini di bagian bawahnya itu biasanya ada nama penyusunnya gitu. Nah, kemudian selanjutnya ada abstrak. Nah, abstrak ini berisi penjelasan secara singkat atau ringkasan dari isi penelitian ini gitu, yang dimana intisari yang mencakup semua bagian-bagian di dalam karya tulis ilmiah ini diringkas di dalam abstrak gitu. Nah, di bagian abstrak ini di bagian bawahnya biasanya tercantum kata kunci gitu. Jadi kata kunci ini biasanya berisi 3 atau 4 kata biasanya. Nah, kemudian selanjutnya ada daftar isi. Nah, daftar isi ini itu berfungsi sebagai petunjuk bagi para pembaca jika ingin langsung melihat pada bab-bab tertentu gitu. Jadi di dalam daftar isi ini itu biasanya berisi petunjuk halaman bab gitu. Nah, kemudian ada daftar tabel. Nah, ini berisi kumpulan dari beberapa tabel yang menunjang dalam pembuatan KTI gitu. Nah, selanjutnya itu ada pendahuluan. Nah, di dalam pendahuluan ini memiliki beberapa bagian-bagian atau poin-poin penting, yaitu ada latar belakang masalah, ada rumusan masalah, kemudian ada batasan masalah. Nah, kemudian ada hipotesis, kemudian ada tujuan penelitian, kemudian ada manfaat penelitian begitu. Nah, kemudian selanjutnya ini ada landasan teori, di mana landasan teori ini itu berisi penjelasan-penjelasan secara lengkap tentang teori atau materi yang diangkat di dalam KTI ini gitu. Nah, dalam landasan teori ini itu biasanya berupa pendefinisian terhadap materinya, kemudian bagian-bagiannya, konsepnya itu dibahas, dijelaskan secara jelas dan lengkap di bagian landasan teori ini gitu. Nah, selanjutnya itu ada metode penelitian. Nah, di dalam metode penelitian ini itu berisi rancangan atau susunan dalam melakukan penelitian gitu. Jadi di dalam metode penelitian ini itu biasanya berisi waktu dan tempat penelitiannya, kemudian prosedur atau langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitiannya, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan rancangan dalam melakukan penelitian gitu. Nah, selanjutnya itu ada hasil dan pembahasan. Nah, dalam hasil pembahasan ini itu berisi analisis data, kemudian ada sintesis pembahasannya, kemudian ada interpretasi penulis, kemudian ada pemecahan masalahnya, kemudian ada biasanya juga ada temuan-temuan baru yang dilakukan dalam penelitian, itu dibahas juga di hasil dan pembahasan ini gitu. Nah, selain itu dalam hasil dan pembahasan ini itu pasti menjelaskan atau membahas tentang hasil yang didapatkan begitu. Nah, selanjutnya itu ada penutup, di mana penutup ini ada kesimpulan dan saran. Nah, di mana kesimpulan itu sendiri adalah penjelasan singkat dari isi karya tulis ilmiah ini begitu. Nah, kemudian itu ada saran. Nah, sarannya itu adalah sebuah pendapat atau masukan dari penulis untuk kesempurnaan dalam pembuatan karya tulis yang selanjutnya begitu. Nah, selanjutnya itu ada daftar pustaka, di mana daftar pustaka ini berisi referensi-referensi yang digunakan sebagai sumber bahan dalam penyusunan KTI begitu. Nah, selanjutnya yang terakhir itu ada lampiran, di mana ini berisi sebuah bukti-bukti dalam melakukan penelitian. Nah, di sini biasanya berisi dokumentasi dalam melakukan penelitian, kemudian di saat wawancara dan lain sebagainya. Nah, baik, itulah hasil penjelasan atau hasil review materi pada kali ini, dan saya ucapkan terima kasih kepada yang sudah menonton, dan semoga bermanfaat bagi yang menonton juga. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the